Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic story. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5024, 5025, 5026. Tamparan itu membuat wanita itu tertegun. Dia menatap Dev dengan tak percaya. Berani sekali kau, beraninya kau memukulku. Aku akan mencabik-cabikmu, teriak wanita itu, tetapi sayangnya dia tidak punya kekuatan untuk melawan di bawah tekanan Dev. Kau masih ingin mencabik-cabikku? Kau percaya aku akan menelanjangimu sekarang? Setelah Dev selesai berbicara, dia menepuk telapak tangannya pelan dan menghancurkan baju besi putih di tubuh wanita itu hingga berkeping-keping. Wanita itu saat ini mengenakan gaun ketat, yang memamerkan lekuk tubuhnya yang indah dengan cara yang sangat merangsang. Medannya tidak rata dan jurangnya sulit diratakan. Ketika Humazi melihat ini, air liurnya mengalir keluar seperti air terjun. Wajah wanita itu penuh amarah dan memerah. Akhirnya, wanita itu mulai menangis. "Lepaskan adikku, lepaskan adikku." Melihat ini, Tuan Muda Huo berteriak. Dev mengabaikan Tuan Muda Huo dan menatap wanita itu dan berkata, "Patuhlah dan aku tidak akan menyakitimu. Sekarang kamu harus menjawab apapun yang aku tanyakan, kalau tidak aku akan menelanjangimu. Dan aku akan biarkan orang tua ini menunggangimu dan menyiksamu." Wanita itu melirik Humazi yang meneteskan air liur, dan sedikit ketakutan melintas di matanya. "Siapa namamu?" Dev bertanya. Wanita itu melotot ke arah Dev dan tidak menjawab. "Huo Jingjing, nama kakakku adalah Huo Jingjing." Pada saat ini, Tuan Huo buru-buru berkata. Huo Jingjing melotot ke arah adiknya, matanya penuh dengan ketidakberdayaan. "Adik laki-lakiku terlalu pengecut dan tidak memiliki jiwa dewa sama sekali. Apa yang kalian, para putra dan putri ke-8, lakukan di benua Changsuan? Apakah kalian di sini untuk menjarah sumber daya dan menangkap budak?" Dev bertanya pada Huo Jingjing. Huo Jingjing masih tidak berkata apa-apa, tetapi Tuan Huo berkata, saya tahu. Sekarang kota harimau terbang telah diduduki, ayah harus mencari tempat baru, dan benua Changsuan adalah pilihan terbaik. Benua Changsuan cukup besar, dan jumlah penduduknya juga cukup banyak. Yang terpenting adalah benua Changsuan tidak memiliki kekuatan apapun, dan yang menguasainya hanyalah kultivator alam dispersi abadi tingkat ketiga, yang benar-benar sampah. Selain itu, tidak ada kekuatan yang mendukung benua Changsuan. Tidak ada master dari benua Changsuan di surga kedua dan ketiga. Jadi benua Changsuan adalah yang paling mudah diganggu. Setelah Tuan Muda Huo selesai berbicara, puluhan ribu kultivator dari benua Changsuan benar-benar malu pada saat ini. Meski kata-katanya kasar dan membuat mereka sangat marah, pada akhirnya itulah faktanya. Benua Changsuan cukup besar dan memiliki cukup banyak kultivator, tetapi kekuatan keseluruhannya terlalu lemah. Sekalipun dia menguasai seluruh benua Changsuan, dia hanya memiliki kekuatan alam dispersi abadi yang tersebar tingkat 3. Bagaimana dia bisa melawan musuh asing? Izinkan saya bertanya, di mana ayahmu Huo Zhao? Dev bertanya pada Huo Jingjing. Huo Jingjing mendengus dingin. Kali ini, Tuan Muda Huo tidak punya cara untuk menjawab, karena dia juga tidak tahu. Dia dibawa ke sini dari kota badak oleh Dev, jadi dia pasti tidak tahu di mana ayahnya berada. "Jika kau tidak memberitahuku, aku akan menelanjangimu," kata Dev saat dia hendak menelanjangi Huo Jingjing. Mo Qingyun di samping tidak tahan lagi menontonnya. Lagi pula, dia juga seorang gadis. Sekalipun dia itu adalah musuh, terlalu tidak manusiawi untuk memperlakukan seorang gadis dengan cara seperti ini. Namun, sebelum Mo Qingyun sempat membuka mulutnya, tekanan mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Para kultivator yang kekuatannya lebih rendah itu semuanya tergeletak di tanah tanpa pertahanan, bahkan ada yang muntah darah dan mati. Huo Zhao terlihat datang dengan kekuatan besar bersama ratusan orang dari istana ke-8. "Dev, berani sekali kau, cepat lepaskan putriku. Dan kau sudah berjanji akan melepaskan putraku, mengapa kau tidak menepati janjimu?" Huo Zhao meraung ke arah Dev dengan wajah ganas. Dev menatap Huo Zhao yang sedang marah, namun tersenyum tipis dan berkata, "Tarik kembali tekananmu, atau aku akan menyerang putrimu. Melihat penampilan putrimu, dia seharusnya masih perawan. Aku hanya tidak tahu apakah dia bisa menahan seranganku." Sambil berkata demikian, Dev memeluk Huo Jingjing dan mulai menyentuh seluruh tubuhnya. Namun Huo Zhao dengan patuh menarik tekanannya, dan semua kultivator dari benua Changsuan pun bernapas lega. Kalau tidak, mereka akan tertimpa tekanan sampai mati oleh Huo Zhao. "Dev, kamu telah melakukan hal yang memalukan di depan banyak orang, apakah kamu tidak merasa malu?" Huo Zhao menekan amarah di hatinya dan bertanya pada Dev.
Apa yang membuatku malu? Aku tidak mencuri atau merampok. Aku tidak seperti kalian yang menindas yang lemah, merampok sumber daya, dan menduduki wilayah orang lain. Bukankah kalian semua sangat sombong di kuil? Kenapa kalian begitu tertarik dengan sumber daya di tempat seperti benua Changsuan? Dev menanyai Huo Zhao. Itu bukan urusanmu. Jika kau segera membebaskan putra dan putriku, aku tidak akan melanjutkan kebencian antara kau dan kuil, kata Huo Zhao. Setelah mendengar ini, Dev tertawa dan berkata, jangan menyombongkan diri. Kamu hanya penguasa istana ke-8. Bisakah kamu menjadi penguasa kuil? Jika saatnya tiba, aku akan menyingkirkanmu sebagai penguasa istana ke-8. Kau bukan siapa-siapa, dan kau hanya seorang pembual. Kamu, wajah Huo Zhao penuh amarah dan dia dicekik oleh Dev. Huo Zhao juga tahu bahwa dia, sebagai penguasa istana ke-8, tidak memiliki banyak kekuasaan. Bahkan di kuil, dialah yang terakhir. Terutama setelah dia dipanggil kembali ke alam surga oleh keturunan keluarga Huo dan kembali dalam keadaan terluka, dia diejek oleh semua orang di kuil. Berbagai sumber daya yang dikeluarkan kuil juga mulai dikurangi ke istana ke-8. Huo Zhao tidak punya pilihan lain, jadi dia membawa istana ke-8 ke surga pertama, menduduki kota harimau terbang, dan menggunakan kota harimau terbang untuk menjarah sumber dayanya. Selama waktu ini, Huo Zhao mulai beristirahat dan memulihkan diri dan perlahan pulih. Siapa yang mengira akhirnya akan jadi seperti ini? Huo Zhao merasa getir, tetapi dia tidak bisa mengatakannya. Ayah, jangan khawatirkan kami, bunuh saja orang-orang ini. Aku bisa mati, aku bahkan bisa menghancurkan diriku sendiri. Huo Jingjing berkata pada Huo Zhao. Dan Tuan Muda Huo berkata dengan ekspresi ngeri, ayah, selamatkan aku tidak ingin mati. Huo Zhao, bagaimana kalau kau bawa orang-orangmu keluar dari benua Changsuan dan aku akan membebaskan putra dan putrimu? Dev menegosiasikan persyaratan dengan Huo Zhao. Tidak mungkin, aku tidak akan mengabaikan saudara-saudara di istana ke-8 demi anakku. Kamu bisa membunuh mereka berdua, tetapi kamu harus ingat bahwa aku akan mengubur semua orang di benua Changsuan bersamaku. Huo Zhao berkata dengan wajah muram. Mendengar ini, banyak kultivator di benua Changsuan menjadi panik. Dev juga mengerutkan kening. Dia bisa menghindari kejaran istana ke-8, tapi ada begitu banyak orang di benua Changsuan sehingga Dev tidak punya cara untuk menyelamatkan mereka. Wajah Mo Qingyun juga penuh dengan kegugupan saat ini. Dia berjanji pada sahabatnya Lan Lianhua, tetapi jika pada akhirnya istana ke-8 langsung membantai benua Changsuan, Mo Qingyun sendiri akan merasa itu tidak dapat diterima. Mo Qingyun memandang Dev dan saat ini hanya bisa menaruh semua harapannya pada Dev. Lihat bagaimana Dev bernegosiasi dengan Huo Zhao. Huo Zhao, berhentilah menyombongkan diri. Kau adalah lawanku yang kalah. Aku bisa mengalahkanmu di dunia surga dan manusia, dan aku juga bisa mengalahkanmu di sini. Apakah kamu berani bersaing denganku? Jika kamu kalah, bawa orang-orangmu dan segera mundur dari benua Changsuan. Jika aku kalah, aku akan segera melepaskan putra dan putrimu dan tidak akan pernah ikut campur dalam urusan benua Changsuan. Dev menggunakan provokasi terhadap Huo Zhao. Rekan Taois Chen, jangan impulsif. Kamu baru berada di level pertama alam dispersi abadi, sementara Huo Zhao tampaknya telah mencapai level kelima alam dispersi abadi. Jika kamu melawannya, bukankah itu seperti memukul batu dengan telur? Dev, aku mendukungmu, kamu bisa melakukannya. Humazi mendukung Dev, dan para kultivator dari benua Changsuan semua menatap Dev dengan tak percaya. Menurut pendapat mereka, mustahil bagi seorang abadi tingkat 1 di alam dispersi abadi untuk bertarung melawan seorang dispersi abadi tingkat 5. Mengatakan itu seperti telur yang menabrak batu adalah suatu pernyataan yang meremehkan. Meskipun kekuatan Dev yang baru saja ditunjukkan sangat kuat, kesenjangan antara kedua alam itu terlalu besar. Baiklah, aku akan bertanding denganmu. Sepertinya jika aku tidak menunjukkan kemampuanku, kau tidak akan tahu seberapa kuat Raja Kuda. Huo Zhao melangkah maju, tekanan yang mengerikan pun menyelimuti dirinya. Dev tersenyum dingin dan dengan lambaian tangannya, dia mematahkan tekanan yang mengerikan itu. Dev meminta Mo Qingyun untuk mengawasi Huo Jingjing dan tidak membiarkannya melarikan diri. Alasan mengapa Dev tidak berani membiarkan Humazi menjaga Huo Jingjing adalah karena dia takut Humazi akan kehilangan kendali dan memanfaatkan situasi tersebut secara langsung di depan puluhan ribu orang, yang akan menimbulkan masalah. Dengan emosi Huo Jingjing, dia mungkin akan meledak saat itu juga. Dev, memegang pedang pembunuh naga, melompat ke udara dan menghadapi Huo Zhao dari kejauhan. Mulailah, lakukan gerakanmu. Dev melambaikan tangan ke arah Huo Zhao. Tunggu sebentar. Huo Zhao melambaikan tangannya. Dev, mari kita bertarung dengan adil. Kamu tidak boleh membiarkan orang lain menguasaimu. Jika kamu melakukan itu sama sekali bukan kekuatanmu sendiri. Tidak masalah. Dev mengangguk. Dia tahu bahwa Huo Zhao takut dengan pukulan Raja Iblis Awan Merah, tetapi bahkan tanpa memiliki Raja Iblis Awan Merah, Dev memiliki keyakinan untuk mengalahkan Huo Zhao.
Dev masih memiliki banyak senjata ajaib, unikorn api, dan faktor yang tidak diketahui dari binatang kecil penelan langit, jadi Dev tahu bahwa dia pasti tidak akan kalah. Ayo, kata Huo Zhao, dan langsung menyerang Dev. Boom, sebuah guntur keras tiba-tiba meledak di antara langit dan bumi. Sosok Huo Zhao meninggalkan bayangan sisa di kehampaan dan langsung muncul ratusan kaki di atas kepala Dev. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan energi spiritual di sekelilingnya bergulung dan melonjak seperti magma yang mendidih. Awan dalam radius 100 mil hancur oleh momentum yang mengerikan ini. Telapak tangan Dewa Tiangang. Sambil berteriak keras, Huo Zhao tiba-tiba menekan ke bawah dengan telapak tangan kanannya. Dalam sekejap, telapak tangan emas raksasa yang menutupi langit dan matahari mengembun dari udara tipis. Garis-garis telapak tangannya terlihat jelas dan masing-masing garis mengandung kekuatan penghancur. Sebelum pohon palem raksasa itu jatuh, tanah di bawahnya sudah mulai runtuh, dan potongan-potongan puing yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi bubuk karena tekanan yang mengerikan. Rekan Taois Chen, berhati-hatilah. Mo Qingyun berteriak kaget, tangannya mengepal, kukunya menancap dalam di telapak tangannya. Dia jelas merasakan kekuatan yang terkandung dalam telapak tangan ini. Sekalipun dia berada di puncak level ketiga dispersi abadi, tidak mungkin dia bisa mengatasinya. Sudah berakhir, sudah berakhir. Para kultivator benua Changsuan pucat pasi, dan banyak dari mereka yang terjatuh ke tanah. Seorang lelaki tua berambut putih dan berjanggut berkata dengan suara gemetar, kekuatan telapak tangan ini kemungkinan besar akan meratakan area dalam radius 1000 mil hingga rata dengan tanah. Tepat ketika semua orang mengira Dev akan tamat, sosok tinggi itu tiba-tiba bergerak. Hancurkan, Dev berteriak, dan pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan cahaya darah yang menyilaukan. Badan pedang itu bergetar, menimbulkan suara dengungan seperti auman naga. Dia memegang pedang dengan kedua tangan dan mengacungkannya ke atas untuk menghadapi telapak tangan raksasa yang menekannya. Cahaya pedang berwarna merah darah melesat ke angkasa, menggambar lengkungan sempurna di udara, bagaikan bulan darah yang terbit di angkasa. Boom! Sebuah ledakan memekakkan telinga bergema di langit. Cahaya pedang merah darah dan telapak tangan raksasa emas bertabrakan di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut kekuatan spiritual yang dahsyat menyebar dalam bentuk lingkaran, menghancurkan semua rumah dalam radius beberapa mil menjadi dua. Setelah asap dan debu menghilang, mata semua orang terbelalak, telapak tangan raksasa yang tampaknya tak terkalahkan itu ternyata terbelah dua. Apa? Pupil mata Huo Zhao tiba-tiba mengecil dan otot-otot wajahnya berkedut tidak wajar. Dia menatap Dev dengan saksama, suaranya dipenuhi ketidakpercayaan, bagaimana mungkin kau, seorang dewa abadi tingkat 1, bisa mematahkan telapak tanganku? Bersambung.